Izin Pak Wakil Ketua MPR RI dan juga Wakil Ketua Umum PKB Bapak Jazilul Fawait, izin datang dari kompas.com. Pak Jazilul Fawait. Pak Jazil, izin bertanya update ini Pak soal daerah-daerah besar ini. Ini yang pertama, kok tiba-tiba hari ini mencuat satu nama Sandiaga Uno yang disampaikan tadi dan diakui oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda sudah melakukan komunikasi tapi tidak untuk daerah Jawa Timur. Nah, ini sebenarnya komunikasi dengan Sandiaga Uno ini kaitannya untuk pilkada di daerah mana dan atau seperti apa juga ini, Gus? Itu yang pertama. Yang kedua soal DKI Jakarta ya, teman-teman ya. DKI masih belum keluar surprise ya. Nah, itu untuk DKI Jakarta ini kayaknya cukup alot ini Pak Jazil, ini soal PKS masih pengen Anies Sohibul Iman, sementara PKB kemarin katanya Gus Imin sudah rundingan ngobrol sama PDIP soal nama Andika Perkasa, jadi Anies Andika. Ini sebenarnya ngobrol sama PKS ya udah atau belum ini? Karena kemarin Pak Hidayat Nur Wahid sempat mengatakan dalam waktu dekat kemungkinan Caimin akan bertemu dengan Presiden PKS. Untuk sementara itu dulu, matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Tatang. Ada lagi biar sekalian. Mewakili ya, oke. Untuk calon-calon gubernur kepala daerah di Jawa utamanya, tidak hanya PKB, tapi partai-partai lain pun juga belum memutuskan secara resmi kecuali Jawa Timur. Jawa Tengah masih cair, Jawa Barat juga masih cair, DKI juga masih cair. Untuk Jawa Barat, memang PKB sudah mencari kader internal PKB yang kemungkinan diusulkan bisa maju seperti Pak Cucun, Pak Huda, tapi ada aspirasi juga dari sebagian masyarakat Jawa Barat dan juga kader PKB untuk mengajak Pak Sandiaga Uno menjadi calon gubernur Jawa Barat. Banyak reasoningnya, memang karena Pak Sandiaga juga ibunya orang Jawa Barat. Namun ini perlu dijajaki lebih jauh. Karena apapun pilkada ini salah satu tingkat kerumitan, pertama adalah mencari partai koalisi, yang kedua mencari pasangannya. Gitu. Jadi di Jawa Barat hampir PKB, saya dapat info melakukan pendekatan juga dengan PKS, itu cukup untuk koalisi, tapi nanti siapa pasangannya? Kalau misalkan Pak Sandiaga bersama dengan siapa misalnya? Ini juga rumit, seperti yang terjadi di DKI. Ketika PKB, DPW PKB DKI mengusulkan Pak Anies Baswedan, kemudian ditangkap oleh PKS. Wakilnya PKS kira-kira begitu. Dan seakan-akan Pak Anies ini adalah calon gubernur dari PKB. Gitu. Nah, dinamika itu terjadi di semua, nantinya akan terjadi juga di Jawa Tengah. Nah, oleh sebab itu partai koalisi untuk DKI sampai detik ini belum ada yang solid. Semuanya masih cair. Dan kadang dikait-kaitkan dengan koalisi di Pilpres. Ada KIM, ada perubahan. Gitu. Tapi semuanya setahu saya belum ada yang duduk bersama. Termasuk PKB katakanlah dengan PKS belum intensif untuk duduk bersama. Karena apapun di DKI ini berbeda dengan Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur PKB bisa ngusung sendiri, sedangkan di DKI tidak bisa ngusung sendiri. Di Jawa Barat tidak bisa ngusung sendiri, sehingga membutuhkan komunikasi dengan partai koalisi. Setidaknya dengan PKS, meskipun belum dirembuk secara resmi, itu sudah ada pembicaraan untuk berkoalisi. Namun, untuk memenangkan pilkada, tentu harus ditentukan siapa calon pasangannya, dan apa saja partai koalisinya. Semakin besar koalisi akan semakin memudahkan untuk menang. Itu DKI. Jadi hari ini
PKB tetap akan membuka diri selaku katakanlah partai yang pertama kali mengusung Pak Anies, akan berkomunikasi juga dengan partai-partai lain, termasuk PDIP yang meskipun baru secara informal, PDIP juga oke dengan Pak Anies. Bila saja kira-kira bila saja calon wakil gubernurnya atau dalam pasangan itu ada PDIP-nya. Kira-kira begitu. Nah, itu bisa jadi kemungkinan dengan partai-partai yang lain. Maka sampai detik ini belum selesai. Nanti kita lihat dinamikanya ke depan, termasuk kepada teman-teman PKS bersabar dulu lah untuk kemudian duduk bareng-bareng gitu. Bersama partai yang lain supaya nggak ngunci dua partai saja. Belum, ini baru tingkat informal, belum pada tahapan yang resmi, baru komunikasi yang dibangun secara informal. Artinya, seperti yang ditunjukkan di media, memang PDIP ngelirik juga Pak Anies, kira-kira begitu. Nah, semuanya kan calon, kalau semua partai saya yakin punya kader yang mau dimajukan, tetapi kader belum tentu punya elektoral. Saya pun mau maju DKI, tapi elektoral saya kan juga harus ditanyakan. Ya Pak Tatang. Iya, itu tuh yang saya maksud. Jadi ada tokoh yang memang semua partai punya. Sebut yang misalkan Pak Andika atau yang lain kan masyarakat juga akan melihat elektoralnya. Soalnya sering ditanya, apakah Pak Anies harus didampingi oleh kader PKB? Ya maunya dari kader PKB. Maunya, tapi apa partai lain mau? Begitu. Apakah ada kader PKB? Banyak kader. Tapi apakah punya elektoral? Itu juga soal gitu. Jadi saya pikir itu. Jadi kalau nggak ada lagi cukup. Gus, soal Sandiaga itu tadi, Pak Sandiaga tadi sudah ngobrol sama P3 belum cukup? Dan apakah PKB mau kalau memang misalnya akhirnya Sandiaga Uno ini cagup Jabar, kadernya PKB masuk cagup? Itu penjajakan awal banget, baru semacam aspirasi yang muncul dari Jawa Barat. Nah, ini perlu dicek apakah Pak Sandiaga mau atau tidak. Konon katanya mau, gitu loh. Jadi ini belum, ya, belum, masih pendekatan. Jadi, nah setelah itu kan harus dicek lagi. Begitu Pak Sandiaga mau. Kan Pak Sandiaga juga ada upaya untuk menaikkan elektoral. Apakah Pak Sandiaga memiliki elektoral yang cukup untuk bertanding di Jawa Barat? Yang kedua baru ditanya, melawan siapa? Dengan siapa? Dengan kalau Pak RK ke DKI kan gitu, berarti yang lain di sana. Tapi kalau di sana ada Pak RK, mungkin sulit Pak Sandiaga untuk ngejar elektoralnya Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ya. Soal Jawa Timur, PKB kan bisa mengusung sendiri gitu ya Gus. Nah kemudian kan kemarin juga Kiai Marzuki ini masih gantung lah ibaratnya, belum oke, belum enggak gitu kan. Itu yang pertama, apakah PKB betul mengusung Kiai Marzuki, itu yang pertama. Yang kedua kemudian di Jakarta heboh PDI dengan PKB mau koalisi. Kemudian dikaitkan juga dengan Jawa Timur, ini kan namanya Bu Risma juga kan masih hangat gitu ya Gus ya. Apakah komunikasi ini juga bersinggungan dengan Jawa Timur juga Gus? Secara langsung tidak, jadi semuanya masih dinamis, cuman berbeda posisi PKB di DKI dan di Jawa Timur. Di Jawa Timur PKB tanpa koalisi pun kalau menemukan pasangan yang cocok sudah bisa diumumkan. Tapi untuk menang kan perlu teman koalisi. Gitu. Kalau PKB di Jawa Timur berkoalisi dengan PDIP hampir separuh sebenarnya kekuatan di Jawa Timur. Tapi tidak cukup itu, siapa figurnya? Nah ini yang masih kita cek Pak, datang dari dicek, ada Kiai Marzuki, ada Bu siapa yang disambung-sambungkan, masih pada tahap menjajaki kemungkinan pasangan, tapi belum ada kesimpulan akhir, baru tahap awal. Kalau PKB Jawa Barat itu mengusulkan
Pertama, Pak Sandi memiliki popularitas untuk Jawa Barat. Yang kedua, Jawa Barat itu juga provinsi yang dinamis, anak mudanya yang kreatif, jadi membutuhkan orang seperti Pak Sandi yang cukup gesit gitu. Yang kedua, memang Pak Sandi orang Jawa Barat gitu. Pak Sandi akar turunannya orang Jawa Barat, katanya begitu. Jadi memungkinkan dibanding tokoh-tokoh yang lain, Pak Sandi juga memiliki elektoral di Jawa Barat. Tapi sekali lagi itu bukan hasil survei, itu baru hasil pengamatan. Karena nanti mungkin 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi kalau dilakukan survei di Jawa Barat, maka akan disebutkan berapa angkanya Pak Sandi di Jawa Barat. Jadi baru setingkat itu. Karena di Jawa Barat pun tidak banyak tokoh yang memiliki elektoral. Sampai detik ini. Itu sama seperti DKI. Mirip. Hanya ada 1-2 nama yang punya elektoral. Di Jawa Barat ada Pak Ridwan Kamil, di DKI ada Pak Anies. Nah kalau Pak RK dibawa ke DKI, ya berarti di Jawa Barat lowong. Kira-kira begitu. Itu saja, terima kasih. Kalau Gus Yusuf, Gus, datang nih, datang. Iya, Gus Yusuf memang didorong oleh PKB untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Tapi apakah di gubernur, apakah di wakil gubernur, itu nanti pasti akan diputuskan bersama partai koalisi. Setidaknya di Jawa Tengah, PKB memiliki kader yang cukup unggul, yang selain populer juga punya elektoral namanya Gus Yusuf, Yusuf Hudori. Jadi lebih mudah sebenarnya mengkomunikasikannya nanti. Tapi petanya sampai detik ini juga belum mengkristal. Saya pikir tuh, terima kasih, makasih.